stevia Ya, ini. Ya. ada yang Prof saya ingin sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, bro, waktu almarhum korban kita meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang Pak Hendro lihat. Nah, itu kan kita lihat di TV lu. Kok saya lihat ini apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Prabowo menjadi presiden, 3 artikel dipublikasikan. Semuanya intinya menyudutkan. Dan mereka mengatakan di bawah pemerintahan Prabowo ini demokrasi akan semakin hancur. Tapi di lain pihak, Pak Hendro, satu demo atau tuntutan ini kan tidak hanya disampaikan secara fisik, tapi juga bisa disampaikan secara sosial media. Disampaikan itu ramai sekali orang muda semua bersuara dan kemudian tersampaikan. Yang tujuan mereka sebenarnya adalah, kalau saya bacanya, tujuannya adalah mendisiplinkan bangsa kita sendiri, mendisiplinkan para politisi. Boya jangan gitu-gitu amat memperkaya diri sendiri, pikirkan rakyatnya. Para bupati, boya jangan gitu-gitu amat. Kalau mau terapkan pajak ya pajak yang bisa dibayar oleh masyarakat yang tidak merugikan. Lihat-lihat kemana dan jangan digunakan untuk misalokasi, alokasi keuangan yang tidak pada tempatnya begitu ya. Lalu kemudian pada para aparat yang ngomongnya sembarangan. Rakyat marah pada PPATK yang membukukan rekening mereka. Rakyat marah pada anggota DPR yang joget-joget ketika rakyatnya lagi susah cari pekerjaan. Dikatain goblok pula, dikatain tolol pula begitu ya. Kemudian juga pertanahannya juga ngomong bahwa tanah itu akan disita negara, tanah milik negara begitu ya. Ini kan beruntut ini. Pejabat-pejabat kita juga tidak sensitif, bicaranya sembarangan dan mempertontonkan hal yang tidak patut begitu. Apa yang bisa kita harapkan terjadinya perubahan? Tentu kan perubahan yang diinginkan masyarakat bukan sekedar revolusi, tetapi yang diinginkan adalah terjadi perubahan perilaku. Karena ini kan seperti ibaratnya ada api dari luar dikirim, tapi di sini juga ada ranting-ranting kering yang mudah terbakar begitu. Apa yang Pak Hendro lihat? Mungkinkah ada mencapai satu keberhasilan sehingga bisa merubah perilaku bangsa kita? Saya jadi teringat apa yang didengung-dengungkan oleh Lee Kuan Yew ketika dia dipuji oleh PBB sebagai satu negara yang tanpa punya sumber daya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Bisa jadi the first world. Nggak punya sawah, nggak punya lapangan bola, nggak punya sumber pangan, air juga nggak ada. Tapi dia bilang apa? For the Singaporean, number one is discipline. Demokrasi come after. Jadi nomor 1 disiplin. Demokrasi nomor 2. Nah, disiplin ini apa, Prof? Disiplin ini adalah tingkah laku yang sesuai dengan aturan. Nah, aturan kita itu sejak reformasi itu tidak terreformasi. Jadi kita tidak cerita soal joget-joget, kita tidak cerita di aturan kita tentang itu. Jadi kita tidak mempertahankan nilai moral kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak kita pertahankan supaya bisa memberikan warna kepada etika. Karena moral itu kan sifatnya entitas sosial. Kalau etika kan global, universal. Moral kita itu sebetulnya yang kita junjung tinggi nggak begitu. Kita punya rasa empati yang dalam kepada sesama kita. Nggak mungkin kita bisa menari-nari di atas mayatnya rakyat, itu nggak boleh. Dan ini moral kenapa? Karena pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh universal, pengaruh internasional, sehingga larut. Bagaimana kita bisa menegakkan etika kalau moral kita aja malah larut? Itu kan nggak larut, kan itu kan moral. Kalau soal orang susah, kok kita jingkrak-jingkrak orang susah, kok kita jadi bertambah kayanya juga tidak jelas. Tapi jangan coba-coba kamu merambah ke lain-lain yang punyanya pemerintah, yaitu hukum, yaitu ini law enforcement yaitu politik. Jangan ke situ. Sebetulnya Pancasila kita itu, Pak, itu bagaimanapun terinspirasi oleh San Min Chui, dan San Min Chui itu juga menjadi satu referensi buat Cina sekarang. Itu adalah
pemikiran nasionalisme. Bagaimanapun bangsa saya harus saya urus dulu. Dan itu urusannya adalah disiplin. Jadi aturan harus dibuat, maka tabiat, perilaku orang sesuai aturan yang dibikin. Di mana peran leadership, Pak Hendro? Kan kalau ada analisis seperti ini, tentu perlu sekali kepemimpinan nasional di situ. Pemimpin kan harus mengambil posisi hari ini. Sebutlah Presiden Prabowo. Dia adalah seorang yang punya pendidikan bagus, seorang yang berjiwa patriot. Dia selalu mengatakan, saya ini sudah rela untuk mati demi bangsa ini. Itu sekarang juga dia ucapkan, kan? Nah, tentu kan sebagai pemimpin, dia tidak mungkin tidak membaca ini. Beliau ini membaca keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat mengharapkan ada kepemimpinan yang muncul. Misalnya, dalam pikiran kami sebagai awam, ini harus ada yang diganti. Ada pejabat-pejabat tertentu yang tidak perform, yang karena ini sudah point of no return, mereka harus bertanggung jawab, harus dicopot atau mengundurkan diri, begitu ya. Ada pemimpin yang harus diganti, ya. Yang kedua, harus ada tindakan yang tegas, begitu ya, kepada mereka yang membuat nilai-nilai kita jadi rusak seperti ini. Apa yang kira-kira Pak Hendro bisa sarankan kita di forum terbuka ini, gitu ya? Kan kita bisa sarankan nih, pemimpin apa nih baiknya, begitu. Ya Prof, saya senang ini apa yang disampaikan Prof. Karena memang kita sangat mengharapkan Pak Prabowo bisa memecahkan masalah yang begini berat buat rakyat. Saya yakin, karena begini, selama kita sudah berapa tahun ini, sejak 1998 kita mereformasi diri, kita jadi larut, bukannya menyelam, larut kepada yang namanya liberal jadi neoliberal. Dan di mana di situ pemerintah semakin jarang hadir pada hal-hal seperti pendidikan, dananya makin berkurang dan sebagainya. Neolib neolib jadi seperti ini. Karena apa cita-citanya neolib adalah bahwa negara dikendalikan oleh pasar, the invisible hand, invisible hand. Dan di situ tidak ada kewibawaan pemerintah. Padahal seperti Singapura, seperti Cina, seperti Vietnam, jelas mereka hadir hadir. Dan itu yang kita harapkan tentu Pak Prabowo. Jadi apa yang saya sampaikan di istana kemarin itu, waktu doorstop ditanya itu, bukannya membela Prabowo pribadi, tapi kita mengharapkan bahwa kepemimpinan beliau dengan sifat yang Prof bilang itu, insya Allah bisa menyelesaikan masalah ini. Kita jangan terlalu mengharap banyak dengan cara liberal. Kita memilih berapa kali presiden juga kan nggak kebenaran. Kita sekarang lihat ke belakang, dulu negara kita pernah berdaulat di Asia Tenggara selama 234 tahun. 201 tahun sebelum Columbus menemukan Amerika. 234 tahun dengan negara yang gemah ripah lojinawi begitu. Tidak ada pemilu, Pak. Bukan berarti saya bilang jangan pemilu, tapi tanpa pemilu pun sang raja menunjuk anaknya tidak terbatas cuma anak sulung. Anak siapa saja, bahkan perempuan dia tunjuk. Jadi dipilih benar. Kalau kita kan karena yang milih orang banyak, dapat narasi macam-macam, tersesat. Milih orang salah.